Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita maju lebih depan lagi ya. Yuk, saya juga mau menyapa teman saya yang dari Eropa, amin. Ayo, kita maju lebih depan lagi biar kita lebih hangat. Terima kasih. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini saya mengucap syukur dan kita boleh mengucap syukur bahwa siang hari ini boleh ada ibadah di tempat ini. Pertama kali saya ada dan juga mungkin ketiga kali bagi Bapak Ibu yang di tempat ini, amin. Amin. Kita sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini kita mau bersatu di dalam doa. Mari angkat hatimu. Segenap hati kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya sampai hari ini Tuhan, berkat-Mu ada, anugerah-Mu ada buat setiap kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kami percaya kuasa-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, masuk lebih dalam lagi kepadamu Tuhan, menyembah-Mu lebih sungguh lagi, membawa hati kami Tuhan yang penuh dengan puji-pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini yang indah Tuhan. Dalam ibadah sesi yang kedua Tuhan yang memberkati. Kau juga hantarkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan tibakan di tempat ini Tuhan, agar kami boleh sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau yang memberkati ibadah kami pagi hari ini di dalam nama-Mu Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu pagi hari ini kepadanya. Ucapkan rasa syukur-Mu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Engkau pemuji, Engkau penyembah. Haleluya Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, bawa syukur kami, sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu sembah Dia lebih sungguh lagi pagi hari ini. Nikmati kasih setia Tuhan. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Jesus. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hati kami, mata kami tertuju kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih, Jesus. Engkau kebenaran kami yang kami pegang Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Jesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia yang memberikan kita hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu
ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Nyatakan kalau kami hidup Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memambamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selamanya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau ulangi pujian ini. Mari renungkan kasih Tuhan. Nyatakan dengan sungguh dari dalam hatimu, kami mau hidup bagimu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, sungguh kami perlu Kau. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selamanya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat saja kita mau katakan dengan sungguh, kalau ku hidup, Yesus Tuhan, hatiku tetap memandang-Mu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih sungguh lagi nyatakan, kalau ku hidup, yes Lord, ku hidup bagimu. Amin. Hatiku tetap. Biarlah ini menjadi pengakuan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau datang memberikan hidup-Mu, dan dengan hati yang menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang tertuju kepadamu, dengan mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Masalah boleh ada di
hadapan kami. Masalah boleh kami alami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau kami hidup bagimu Tuhan, dan Engkau ada di dalam kami, mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami nyatakan dengan sungguh, ini pengakuan kami Tuhan. Oh, kalau kami hidup Tuhan, aku hidup, yes. Oh, amen Jesus. Amin. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama-lamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu setiap tahun kami Tuhan, yang kami lalui. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau tetap memandang-Mu Yesus. Menjauhkanku dari kasih-Mu, nyatakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tetap menyembah Tuhan pagi hari ini. Yes Jesus. Kami yakin, kami percaya. Oh, pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mau hidup hanya menyenangkan-Mu Yesus. Bawa penyembahan-Mu hari ini. Ucapkan kata-kata syukur-Mu pagi hari ini buat Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami hidup hanya untuk menggenapi firman-Mu Yesus, menggenapi setiap panggilan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Jesus. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Deklarasikan pujian ini, bahwa hidup kita hanya untuk menggenapi firman Tuhan. Tanda mukjizat boleh menyertai setiap kita saat kita percaya, bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Yes, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Sungguh Tuhan, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Yes Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau yang yakin nyatakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau bersama kami,
kebesaran-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi. Yes Lord. Yes Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang bersama kami. Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Dan kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama-Mu Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Setiap umat yang percaya berkemenangan nyatakan amin. Haleluya. Kasih cos kiri kananmu 10 orang di sekitarmu. Nyatakan kau luar biasa. Allah menyertai-Mu. Amin. Yes. Nikmati hari-hari bersama Tuhan. Lakukan perkara yang hebat buat Tuhan. Amin. Yes. Yes. Sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia yang pegang setiap hidup kita. Yes. Sungguh-sungguh nyatakan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Angkat tanganmu. Yes. Berikan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan. Mari berjalan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari berikan tepuk tanganmu buat Tuhan lebih lagi pagi ini. Amin. Nyatakan dengan sungguh ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia yang pegang. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan. Mari berjalan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Musik memuji Tuhan ya, sambil bertepuk tangan di atas kepalamu. Yes. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami berjalan bersama-Mu, Kau ada. Engkau yang selalu menuntun setiap langkah kami. Amin. Oh yes. Sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja. Amin. Sama-sama ya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Amin. Kembangkan tanganmu. Hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan.
Mari berjalan kepada Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik buat setiap kita. Amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Yes. Oh, Yesus. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, amin. Hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Kau yang rasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Yes. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ya Allah yang bergerak dalam kehidupan kita, amin. Yes. Sama-sama katakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Musik boleh memuji Tuhan. Kau yang merasakan kebaikan Tuhan, mari angkat kedua jempolmu. Jempol acungkan kepada Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus. Kau Allah yang sangat baik. Kemurahan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And sekali lagi nyatakan, Jesus, He's so good to you and me. Amen. Kemuliaan sorak-sorai hanya bagi nama-Mu, Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Sambil persembahan nanti dijalankan, kita juga mempersiapkan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan, nanti boleh maju ke depan. Sama-sama kita berdoa.
Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Saatnya kami memberikan yang terbaik, Tuhan yang memberkati di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Kami mau kecap kebaikan-Mu Tuhan. Rasakan setiap kasih setia-Mu buat kehidupan kami Yesus. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia Allah, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Engkau yang mengecap kebaikan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri kembali. Nikmati pujian ini sambil acungkan jempolmu buat Tuhan. Amin. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Mari bergoyang. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, sungguh Allah, Allah yang memeliharaku. Amin. Sambil musik mengalunkan pujian ini, mari renungkan kasih Tuhan. Kau yang mengecap kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Ucapkan rasa syukurmu. Haleluya, sorakan dan hosana bagimu Tuhan. Oh Yesus. Amin. Jemaat saja kita katakan sama-sama ya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Amin. Yes, pujian terindah hanya bagi Engkau Yesus. Oh sungguh Allah. Amin. Lebih keras lagi nyatakan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Yes, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Sampai selama-lamanya Tuhan, Kau memelihara setiap kehidupan kami. Yes. Saatnya juga kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, hati kami percaya ada pengharapan di dalam Engkau.
Saat ada tantangan iman dalam kehidupan kami Tuhan, iman kami tetap pegang teguh karena kami yakin dan teguh Tuhan dan selalu berharap kepadamu Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lebih sungguh lagi kita nyatakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan sungguh kita mau ulangi pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Benar Tuhan. Hatiku percaya, sungguh kami percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Yes Tuhan, hati kami boleh percaya kepadamu Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Segala puji, hormat dan syukur saat ini kembali kami naikkan padamu. Sekalipun waktu yang singkat, kami tetap memberi diri kami untuk senantiasa membuka hati
telinga bahkan pikiran kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena kami memiliki keyakinan bahwa firman-Mu itu yang akan menuntun hidup kami. Sehingga hidup kami tetap ada di jalan terang. Sehingga setiap tantangan dan rintangan di dalam iman kami bisa kami lewati oleh karena pertolongan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, untuk mempersiapkan diri mendengarkan isi hati-Mu, agar supaya benih ilahi tertanam di dalam loh hati kami, sehingga berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di kesempatan ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berbakti, menerima lawatan Tuhan bersama tubuh Kristus, Gereja Besar GSJA Cendrawasih. Amin. Amin. Anda meyakini bahwa gereja kita akan menjadi gereja yang besar? Amin. Saya percaya lawatan Tuhan senantiasa akan melekat di dalam kehidupan saya dan saudara. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tantangan iman. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa ditampilkan. Coba renungkan sejenak, selama engkau mengikut Yesus sudah sekian waktu, tantangan iman apa yang paling terbesar di dalam hidupmu? Saya percaya setiap waktu kita menghadapi tantangan. Tapi tahukah saudara bahwa pasti dari sekian ratus mungkin 1000 bahkan ribuan tantangan yang ibu bapak alami, pasti ada mengikat atau bapak ibu saudara ingat dan bahkan itu menggores di hati Anda. Maksud saya hal itu mungkin tidak akan terlupakan. Nah saudaraku, iman kita mengetahui bahwa kalau saudara kebenaran firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1, itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namun saya menganggap firman itu masih abstrak, masih enggak begitu jelas. Kalau saudara membaca lebih, yaitu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, orang yang tidak memiliki iman itu tidak berkenan kepada Allah. Orang yang beriman itu orang yang berbalik, artinya yang tadinya menghadap ke utara sekarang menghadap ke selatan. Yang tadinya berjalan menuju dosa, menuju maut, sekarang berbalik kepada Allah dan mempercayai Allah itu ada. Amin. Dan mempercayai Allah itu ada dan Allah itu akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini jelas saudaraku. Jadi orang yang beriman itu orang yang berbalik kepada Allah dan percaya Allah itu ada dan mempercayainya dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memberikan upah kepada saya dan saudara. Katakan amin. Nah, ibu bapak saudaraku, kesaksian sedikit tantangan iman yang paling terbesar waktu 2 minggu setelah saya percaya kepada Yesus, ketahuan orang tua saya. Orang tua saya marah sekali. Untung saat itu orang tua saya enggak mukul saya. Mungkin karena saya sudah 18 tahun, hampir jalan 19 tahun sudah enggak dipukuli waktu saya masih kecil itu. Ayah saya marah sekali. Kenapa engkau pergi ke gereja? Bahkan dari leluhur kita itu enggak ada. Jadi saya itu masih punya buyut. Buyut itu mama dari nenek saya, masih hidup kala itu.
dari rentetan atas sampai bawah nggak ada orang Kristen. Kenapa kamu pergi ke gereja? Ayahku marah. Kalau gitu kamu pergi dari rumah ini, ikut sana ke gereja, minta makan orang gereja, minta disekolahin orang gereja, dan lain sebagainya. Ibu saya diem. Tapi itu hari Minggu, hari Selasa paginya, hari Senin paginya, saya melihat mau berangkat sekolah, melihat ibu saya bengap mukanya. Matanya itu yang tadinya biasa jadi mungkin nangis sekali. Dia enggak ngomong banyak, dia diem. Tapi dia menangis, saya percaya mungkin anak pertamanya kok enggak nurut ya. Nah itu yang paling menjadi tantangan saya yang terbesar. Dengan perjalanan hidup masih banyak tantangan dan rintangan yang saya alami bahkan sampai hari ini. Hidup Anda pun juga demikian. Amin. Haleluya. Pak, Bu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perjalanan hidup manusia dari lahir sampai mati itu sebuah tantangan. Enggak ada orang hidup yang enggak ada tantangan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara kita semua yang menghadapi tantangan kehidupan ini. Saudaraku, saya merenungkan sejenak, waktu tantangan yang terbesar itu adalah mulai anak-anak hingga mau mencapai selesai kuliah, mau cari kerja. Itu tantangannya saya melihat itu yang paling besar. Mengapa anak-anak muda kalau hidupnya, pergaulannya tidak benar dan dididik oleh orang tua yang tidak benar, maka mereka akan salah bergaul. Yang tadinya percaya kepada Yesus, enggak percaya kepada Yesus. Tidak sedikit orang yang tadinya percaya Yesus karena pekerjaan tinggalkan Yesus. Tidak sedikit orang yang percaya Yesus karena pasangan hidup dia tinggalkan Yesus. Anda harus berbahagia hidup di kota. Di desa itu banyak sekali orang yang percaya Yesus meninggalkan Yesus karena pasangannya. Mengapa? Karena orang di desa itu tidak banyak orang Kristen. Kebanyakan wanita kalau mendapatkan suami itu di luar Tuhan. Makanya dia tinggalkan Yesus. Nah, berbahagialah Anda hidup di kota. Kita hidup di kota ini dan berbahagialah kita yang memiliki keturunan dan memiliki pasangan tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mengapa saya katakan demikian? Karena setelah saya menikah dengan Ibu Kris ini, itu tantangan besar enggak kami hadapi. Jujur enggak kami hadapi. Rasanya ringan saja, walaupun setiap kali ada tantangan. Namun enggak seperti waktu saya percaya Yesus awal-awalnya dan kemudian setelah saya perjalanan hidup untuk mencari pekerjaan dan sesudah menikah, sebelum menikah itu banyak tantangan. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pak, Bu, saudaraku, ini sebuah cerita bagaimana perjalanan orang Israel keluar dari Mesir untuk memasuki tanah Kanaan. Namun sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa mengirim 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan.
Nah, kemudian 12 itu 10 membawa kabar yang buruk. Hanya 2, Yosua dan Kaleb, yang membawakan kabar menyenangkan. Nah, di balik itu semua orang Israel hampir semuanya itu percaya kepada 10 pengintai yang dimana mereka mengabarkan kalau tanah Kanaan itu penduduknya kuat-kuat, memiliki kereta perang dan memiliki tubuhnya yang besar dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan dilalap habis seperti belalang. Namun Yosua dengan Kaleb dia bilang, jangan takut. Orang Kanaan bisa kami kalahkan, bisa kita kalahkan. Nah, dalam hal itu apa yang terjadi? Yosua menghadapi tantangan iman. Mengapa? Karena orang Israel percaya kepada kabar buruk sehingga mau merajam Yosua. Nah, cerita singkatnya ini firman Tuhan diberikan oleh Allah melalui Musa agar supaya Yosua, Kaleb dan orang Israel itu untuk tetap percaya, jangan melihat. Bisa tolong dibantu? Ya. Agar melihat bahwa rasa takut itu bukan kepada masalah. Tapi agar supaya Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan melalui Musa, sehingga Yosua serta orang-orang Israel itu hanya takut kepada Tuhan. Sebesar apapun saya percaya tantangan dan rintangan bisa kita lewati bersama Tuhan. Nah, itu intinya firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua dan Kaleb. Dan ceritanya bahwa Musa ini pun memberikan tugas kepada Yosua untuk menggantikan memimpin masuk di dalam tanah Kanaan. Nah, Pak, Bu, kalau seandainya saya dan saudara itu menjadi Yosua, sedangkan Musa nabi yang besar yang banyak melakukan mujizat, 10 mujizat, di mana waktu masih di Mesir sampai semua anak sulung dari orang dan binatang mati. Keluar menghadapi Laut Tibereo bisa dibelah dan orang Mesir semua mati. Dan masih banyak lagi mujizat. Nah, kalau Yosua melihat Musa aja begini, sering diberontak, sering dimarahi, sering direndahkan oleh orang Israel, apalagi Yosua. Dia memiliki Yosua pikiran seperti itu juga. Maka firman ini diberikan kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak gampang. Setelah Musa meninggal, Yosua menjadi pemimpin untuk memasuki tanah Kanaan. Pertama-tama menyeberangi sungai Yordan. Nah, dengan memikul tabut Allah, sungai Yordan itu nggak ngalir, saudara. Mujizat terjadi kan. Setelah selesai menyeberangi, oh Tuhan, begitu baiknya. Nah, apa yang dihadapi? Menghadapi kota Yeriko, kota yang berkubu itu harus dikalahkan. Tuhan memberi hikmat kepada Yosua untuk mengelilingi perang, untuk mengelilingi kota Yeriko 7 hari. Pertama dikelilingi sekali 2 hari sampai 6. Yang ke-7 dikelilingi 7 hari. Coba mikir kalau saya dan saudara prajurit disuruh komandan kita mau berperang kok hanya nyanyi. Ini pemimpin macam apa? Tapi apa yang terjadi? Tembok itu runtuh, saudara. Nah, reruntuhan itu sampai saat ini masih.
Yeriko, kota lama, kota yang subur, banyak buah-buahan termasuk buah delima gede-gede kalau Tuhan izinkan Anda ke kota Yeriko. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kemudian peperangan Yosua dengan orang Israel itu kurang lebih ada 31 raja yang dibunuh. Ini hanya beberapa saja. Setelah Yeriko, Ai, Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis dan lain sebagainya. Itu ada 31 raja yang dikalahkan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Next, bisa dibantu. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hidup adalah serangkaian tantangan, tetapi mari kita belajar untuk menjalaninya agar supaya adalah yang membuat kita itu kuat. Jadi Pak Bu, kalau ada tantangan dan rintangan itu kita jalani. Entah kita menang atau kalah, itu akan membuat kita di dalam kekuatan. Amin. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi yang tidak pernah menyerah untuk mencobanya. Amin. Pak, Bu, Anda sudah berumah tangga. Berapa kali Anda bertengkar dengan istrimu? Tapi tadi malam tetap engkau tidur dengan istrimu, dengan suamimu. Amin. Kalau saya suruh nulis gitu dengan Bu Kris ini banyak banget. Yang jadi masalah Samuel. Tapi masih seneng aja tuh ku peluk dia. Nah, tantangan itu banyak. Tapi kalau kita hadapi sungguh ada kekuatan. Nah, tantangan adalah satu-satunya cara untuk mengetahui seberapa kuat kamu, seberapa kuat kita, dan betapa mulianya kita. Pak, Bu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tantangan yang dihadapi Musa itu tidak gampang. Sehingga Musa mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Dan sampai saat ini kita acungi jempol buat Musa. Amin. Nah, Pak Bu, demikian juga kalau kita menjalani hidup ini, sekalipun banyak tantangan dan rintangan namun kita tetap tegar, sekalipun harus menghadapi kesukaran, orang akan bilang, itu Bapak, itu Ibu kuat ya. Selain dimuliakan oleh Tuhan, sesama kita pun juga ikut menyanjungnya, memujinya. Nah, Ibu Bapak next. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah tantangan-tantangan. Nuh membuat bahtera. Bukan di pinggir laut, tapi di atas bukit. Membuat perahu di atas bukit. Coba menurut pikiran kita, untuk apa itu? Orang membuat perahu di pinggir danau, pinggir waduk gitu. Ini di atas bukit. Nah, ini sebuah tantangan. Nuh, bagaimana orang-orang di sekelilingnya juga mencibirkan. Nah, ini orang gila bikin perahu kok di atas bukit, begitu kan. Namun apa yang terjadi? Cerita singkatnya, air bah turun, hanya orang yang ada di dalam perahu itu dan binatang yang dapat selamat. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak. Tapi dengan teguh dia berjalan ke Bukit Moria. Dia bilang begini sama bujangnya, engkau tinggal di sini, kami akan mempersembahkan korban di atas, nanti kami akan kembali. Kami berarti bukan diri sendiri. Abraham tetap memiliki keyakinan bahwa Abraham dan Ishak akan turun dari Bukit Moria. Nah, ternyata sampai di Bukit Moria anaknya tanya Ishak ini, "Pak, di mana kambing dombanya?" Ya kamu. Enggak ada pemberontakan, cerita singkatnya waktu mau disembelih ada suara, "Jangan engkau bunuh anak itu." Dan kemudian ada kambing domba yang tersangkut
tanduknya di semak belukar dan jadikan korban. Sehingga Abraham sampai sekarang disebut Bapa orang percaya. Orang beriman. Amin. Yusuf. Cerita singkatnya, dia dijual oleh saudaranya ke orang di Mesir, yaitu tinggal di Potifar. Dengan adanya Yusuf jadi budaknya, jadi pembantunya Potifar, seisi rumahnya diberkati. Sehingga semuanya pekerjaan dipercayakan kepada Potifar, kepada Yusuf oleh Potifar. Tetapi di tengah perjalanan istri Potifar merayu untuk bisa tidur dengan Yusuf. Yusuf lari keluar, bukan lari mendekat. Nah, pria-pria, kalau Anda ada Potifar, istri Potifar, Potifar lain gitu, datang menghampiri kita, kira-kira kita lari mendekat atau lari menjauh? Halo. Itu yang kita harapkan, lari menjauh. Imani itu, amin, amin. Nah saudaraku, Musa ini tidak mau disebut anak Fir'aun, anak putri Fir'aun. Karena Musa ini diambil dari Sungai Nil, diangkat jadi anaknya. Cerita singkatnya, setelah usia 40 tahun dia nggak mau jadi anak istri Fir'aun. Dia membunuh orang Mesir yang karena menganiaya orang Israel. Akhirnya ketahuan, dia takut. Ceritanya pergi. Dan untuk itulah Musa akhirnya dipakai Allah untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Daud melawan Goliat, Anda tahu ceritanya. Dan masih banyak contoh-contoh iman kala itu. Next. Nah inilah tantangan iman saat ini. Bukan kita disuruh oleh Tuhan membuat perahu di bukit atau mungkin di atas gunung atau di atas rumah kita. Bukan untuk mempersembahkan anak kita. Inilah tantangan hidup kita saat ini. 3T, harta, tahta, dan wanita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya semua orang, saya dan saudara itu tidak kebal dengan dosa. Percaya atau tidak, pendeta pun enggak kebal dengan dosa. Nah, berbicara dengan harta, siapa sih yang enggak pengen punya harta banyak gitu? Pendeta juga kepingin, saudara. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Nah ini yang perlu kita sadari. Tidak sedikit orang yang kepingin mendapatkan harta, dia mengorbankan temannya, dia mengorbankan atasannya, dia mengorbankan bawahannya, dia mungkin nyekek langsung hilang, yang penting dapat duit banyak gitu. Nah inilah saudaraku, berapa banyak orang menjual kepercayaannya untuk mendapatkan uang. Yang tadinya cinta Tuhan karena harta, dia tinggalkan. Demikian juga dengan tahta atau kedudukan. Saya masih ingat kala itu ada wali kota Jakarta Barat yang meninggalkan imannya. Meninggalkan Yesus untuk jadi wali kota. Nah saudaraku, ini yang terjadi. Tidak sedikit yang karena kedudukan bisa mengorbankan apa saja termasuk iman kita. Wanita. Tanpa kita sadari, Berea jangan bohong kau. Bahwa kalau kita punya istri, kita bilang cantik. Melihat wanita di luar sana lebih cantik. Menggoda lagi. Bagaimana sikap hati kita? Nah, saudara, segala sesuatu kalau wanita di sana lebih cantik, apalagi memperhatikan kita.
Tadinya kita lihat, kita pikirkan, masuk hati. Dari mata turun ke hati. Istri ditinggalkan. Ikut wewe gombel. Nah saudara, inilah tantangan-tantangan kita. Itu pria, wanita juga demikian. Karena harta, dia bilang, aku jadikan istri simpanan juga enggak apa. Ada saudara. Saya pikir Anda enggak tabu dengar hal ini. Mungkin Anda melihat orangnya, kalau enggak ya ceritanya itu pasti sering engkau dengar. Baik di YouTube, di tayangan televisi dan lain sebagainya. Sekarang orang bangga kok memamerkan ini harta dari suami simpanan gitu. Walaupun aku disimpan di apartemen enggak apalah, yang penting duitku banyak gitu. Di DKI ini apa sih yang enggak bisa dilakukan? Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap memiliki iman agar supaya saya dan saudara tetap senantiasa memiliki iman yang kuat. Nah, apapun tantangan hidup yang menghadangmu, jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertumbuh dan selalu ada ruang perbaikan hidup. Amin. Coba renungkan seperti saat saya menulis ini, merenungkan begini. Coba Anda dengarkan omongan saya baik-baik. Saya merenungkan begini saudara. Saat saya turun suatu lembah, dari bukit turun ke lembah. Saya melihat bukit itu bagus dari jauh, tetapi setelah saya lewati ternyata lembah itu gersang. Tandus. Saya enggak bisa seperti ini. Mau balik sudah jalan jauh. Terus saya punya pikiran semacam ini, saya harus tetap berjalan. Sekalipun pelan, tetap berjalan sekalipun pelan. Dan akhirnya lembah kesengsaraan itu bisa saya tinggalkan dan menemukan bukit yang saya akan naiki, dan di balik bukit ada danau yang menyegarkan tubuh saya. Pak, Bu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau mungkin saat ini berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam masalah-masalah tertentu. Tapi izinkan Tuhan untuk menolong Anda dan kita semuanya. Amin. Saya percaya Anda pasti memberikan solusi dan jalan keluar. Next, cara menghadapi tantangan. Nah, Ibu bapak saudaraku, hanya dua yang ingin saya sampaikan cara menghadapi tantangan, sekalipun ini banyak caranya, tapi dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan di sini katakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadaku. Pak, Bu, ini sebuah cerita. Kalau Anda membaca di dalam Keluaran 32, bagaimana Musa dari Gunung Sinai turun membawa eloh batu. Karena dilihat sekian lama Musa enggak turun-turun, orang Israel ini mengumpulkan emas dan dibuat patung lembu emas. Dan kemudian dia sembah, ini Allahku sekarang. Setelah Musa melihat itu, dilemparlah itu eloh batu. Dan Tuhan ngomong gini, kalau aku melewati orang Israel, maka akan kubunuh semua. Sehingga coba orang yang menyembah patung emas itu akan
mendapatkan kematian. Dah Musa ini berdoa, Tuhan tolong jangan engkau hancurkan umatmu ini. Pimpin kami berjalan sehingga Tuhan itu memimpin Musa untuk tetap berjalan. Next. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu pasti memberi jaminan keselamatan kepada saya dan saudara. Tuhan memberikan perlindungan dan berkat Tuhan itu disediakan bagi saya dan saudara, bagi orang percaya. Amin. Percayalah itu. Kita tidak tahu tantangan di depan, tetapi di dalam Tuhan ada jalan keluar. Apapun masalah Anda saat ini, percayalah Tuhan izinkan agar supaya Anda tetap kuat sehingga engkau tetap memiliki berkat yang dari Tuhan. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ibu bapak saudaraku, inilah janji Tuhan bagi orang percaya. Perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saya dan saudara sampai putih rambut kita. Nah, ibu bapak saudaraku, kalau hidup saya dan saudara yang penuh tantangan itu dan cobaan rintangan, namun jika kita pandai untuk bisa menguasai dan mengatasi hal-hal ini dan terus beriman kepada Tuhan, hidup saya dan saudara itu akan berhasil dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Seperti Musa membawa keluar orang Mesir karena dia memiliki iman sehingga menjadi contoh dan teladan orang Israel kala itu dan bahkan sampai sekarang. Jadi ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari segala sesuatu tantangan rintangan iman kita tetap berjalan dalam Tuhan. Yang kedua atau yang terakhir, sabar dan bersyukur. Haleluya. Ibu bapak saudaraku, sabar dan bersyukur adalah dua sikap yang saling melengkapi dan membantu kita menghadapi berbagai tantangan. Sabar dan bersyukur. Itu saya merenungkan, saya ilustrasikan seperti ini. Suami dan istri. Kalau menghadapi tantangan, suami istri ini tetap bersatu. Sebesar apapun tantangan bisa dihadapi. Amin. Amin. Percayalah sekalipun engkau banyak tantangan dan rintangan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Kalau engkau tetap bersatu, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Sabar dan bersyukur itu membantu kita menghadapi tantangan dengan kepala yang dingin dan hati yang lapang. Dengan kesabaran kita tuh belajar kalau menghadapi tantangan, orang Jawa bilang enggak gerusa-gerusu gitu. Jadi enggak gerusa-gerusu itu apa ya? Ya pokoknya dengan pikiran yang tenang lah gitu. Yang tenang. Nah, kenapa? Karena kita memiliki kesabaran dan bersyukur itu. Dengan sabar kita dapat menjaga ketenangan dan bersyukur kita bisa melihat tantangan dari cara yang lebih positif. Jadi kalau kita melihat tantangan dan rintangan itu dengan cara sabar dan bersyukur, itu kita bisa melihat bahwa tantangan itu dari segi positifnya. Jadi bukan berarti tantangan itu kalau kita melihatnya dari sisi negatif kita enggak akan maju, saudaraku. Nah, sabar. Next. Firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Saudaraku, ini perlu dilatih. Enggak gampang memang bersabar menghadapi masalah itu. Nah, jadi sabar adalah suatu sikap yang menahan emosi.
orang yang senantiasa bikin jengkel kepada kita dan lain sebagainya. Kita harus bertahan sekalipun dalam keadaan sulit kita tidak boleh bersungut-sungut. Next. Sabar atas sesuatu yang engkau inginkan dan sabar menahan diri dari sesuatu yang engkau inginkan. Pak, Bu, saudaraku, jadi orang sabar itu membawa hati kita tenang. Percayalah itu. Sabar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, Pak, Bu, cobaan ujian itu datang enggak kita undang loh. Mari, masalah datang kemari, aku siap. Enggak ada orang seperti itu. Enggak tahu, datang saja. Suruh pergi juga susah. Iya saudaraku, enggak gampang persoalan itu datang. Namun kalau dengan sesuatu yang tidak ingin kita inginkan itu kita lalui dengan sabar, Tuhan memberikan pertolongan. Dan terlebih dari itu segala sesuatu keinginan kita, kadangkala kita enggak sabar. Ya. Tapi mari kita belajar untuk sabar karena segala sesuatu yang kita inginkan dengan sabar itu senantiasa akan membawa ketentraman. Next. Nah saudaraku, dengan membiasakan perilaku sabar dalam menghadapi tantangan kita lebih tenang. Tidak mudah putus asa dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Amin. Semakin sabar seseorang maka akan semakin kuat melewati setiap tantangan iman dan kehidupan. Saudara, saya dibuat sabar, dibikin bisa sabar karena memiliki istri yang sabar. Jujur saudara, saya termasuk orang yang gak sabar. Tapi sekalipun istri saya bukan sabar, namun memiliki kesabaran yang besar. Jujur saudara, saya berantem, ngomong kamu, dia diem aja. Saya marahi, dia diem saja. Ini ini orang atau apa sih gitu. Kok kayak batu gitu dimarahi kok diem saja. Ya, itu istri saya saudara. Kalau dia ngomong dia bilang gini, kalau aku sautin, aku ngomong kita berantem. Kalau begini kan kita enggak berantem, bapak aja yang marah, silahkan. Nah, dengan berjalannya waktu istri saya bisa mengajari saya bersabar. Nah, beruntung punya istri Sukris nih, Anda enggak punya, yang punya Samuel saja. Haleluya. Next. Bersyukur. Tadi bersabar, bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur adalah menghargai segala sesuatu yang ada. Pak, Bu, kita patut bersyukur loh. Covid sudah kita lewati. Kita menang. Amin. Tahun 2023 sudah kita lewati. Bersyukur kita saat ini sudah ada di bulan Januari, lebih dari pertengahan, hampir mengakhiri malah. Amin. Dan saya percaya kita bisa melewati tahun 2024 dengan kemenangan bola. Katakan amin. Nah saudaraku, ada istri, ada anak, ada menantu, ada cucu. Saya bersyukur itu. Apa yang ada di dalam hidupmu, bersyukurlah. Jangan yang belum ada engkau pikirkan, Tuhan dia punya mobil Mercy, aku belum. Enggak bisa bersyukur, aku kepingin seperti dia. Nah nantilah sehingga ya jadi tadi 3T tadi. Bersyukur itu apa yang ada dalam kita syukuri. Amin. Next, orang yang tidak bersyukur. Nah selalu merasa kurang. Percayalah kalau engkau, saya, saudara, kita semua kalau enggak bersyukur pasti selalu merasa kurang. Udah duitnya ratusan juta, itu eman kan. Ya emberlah. Tapi percayalah seberapa harta yang kita miliki, apa yang ada, kalau kita bersyukur
itu mencukupkan semuanya. Kalau orang yang gak bersyukur itu pasti sering mengeluh. Mengeluh itu kondisi tidak akan membuat lebih baik. Percayalah kalau engkau mengeluh keadaanmu gak lebih baik. Bersyukur akan membawa ketenangan. Amin. Nah, kalau orang yang gak bersyukur itu pasti kebiasaannya membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau sudah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka muncul perasaan iri atau bahkan benci atau iri dengki. Itu orang itu gitu kan. Nah, percayalah hal itu. Miliki, Anda bersyukur. Nah, kalau orang yang gak bersyukur itu berharap untuk bahagia. Semua pasti kita mengharapkan bahagia kan? Amin. Tetapi tidak berharap untuk selalu diberi kecukupan dalam segala hal. Jadi kepengennya bahagia, harta banyak, rumah gedong, kendaraannya mewah dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat harta kita nggak akan puas. Kalau segala sesuatu kita bersyukur, saya percaya Tuhan campur tangan. Amin. Inilah kelebihan bersyukur. Next. Orang yang bersyukur adalah sikap yang melibatkan penghargaan dan pengakuan kepada Tuhan terhadap apa yang kita miliki atau alami dalam hidup. Jadi orang yang bersyukur itu menghargai apa yang sudah ada kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dialami itu bersyukur sekalipun dalam keadaan sulit. Enggak gampang. Tapi inilah yang dikendaki oleh Tuhan, sekalipun kita menghadapi tantangan, mari kita tetap bersyukur. Dengan bersyukur kita bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan meskipun di tengah kesulitan. Pak Wempi saat menghadapi kesulitan, mau ngontrak kok sulit amat, dia cerita di kaum pria, dia ceritakan hal itu, kita doakan bersama. Akhirnya Tuhan berikan jalan. Tuhan memberikan ketenangan. Kalau kita tenang, pasti Tuhan senantiasa tetap memberikan sukacita meskipun di dalam kesulitan. Amin. Dengan bersyukur kita bisa melihat hidup dengan pandangan lebih luas dan menghindari jatuh ke dalam sikap serba kurang puas. Kalau berbicara hidup jasmani, saya percaya kita enggak puas. Dari punya motor, pengen mobil, pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Tapi mari kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Amin. Amin. Syukuri suamimu, syukuri istrimu, syukuri anakmu, syukuri menantumu, syukuri cucumu, syukuri apa yang Tuhan berikan. Saya percaya ada ketentraman dan kedamaian dalam hidupmu. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menghadapi tantangan dan rintangan di dalam iman, kami tetap berjalan bersama Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari kami manusia yang lemah. Toh kalau kami kuat itu karena Tuhan di pihak kami. Tuhan menopang kami, Tuhan melindungi kami. Oleh karena itu saat menghadapi tantangan dan rintangan ajari kami untuk sabar dan bersyukur. Karena dengan sabar dan bersyukur kami bisa mengendalikan ego kami. Kami bisa merasa tenang, kami merasa damai sekalipun di tengah kesulitan dan tantangan hidup. Terima kasih Roh Kudus, hamba berdoa semua orang yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini maupun mereka yang melihat di dalam live streaming, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu.
Kami bersyukur di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita siapkan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan kita akan menyaksikan video pengumuman. Tuhan memberkati, selamat menabur. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Samuel SR. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Ibadah raya akan diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya pertama pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhak untuk hadir dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel SR untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kehadiran di dalam ibadah yang kedua ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Yang percaya katakan amin. Kasih tos kanan kiri sekali lagi katakan lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan segala kebaikan Tuhan yang curahkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Yeay. Shalalalala, shalalalala, Hey. shalalalala, shalalalala. Itulah hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
ekspresinya kayaknya kurang yakin deh. Masa suka-sukamu Tuhan tapi cemberut suka-sukamu Tuhan gitu. Kayak kita harus lebih senang lagi ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Samuel SR Tuhan. Kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Melalui proses kehidupan yang kami hadapi, tantangan iman yang kami jalani Tuhan. Dan kami percaya kami semua keluar sebagai pemenang. Tuhan, menteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel SR beserta dengan Ibu dan keluarga besarnya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, biarlah apa yang dikerjakannya Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan, kami percaya setiap ibadah kami datang dan pulang tidak akan pernah sama lagi sebab kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada siang hari ini Tuhan, juga pagi tadi Tuhan. Worship leader, singer, pemusik, multimedia, penari, usher, kolektan, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, kami semua yang melayani. Kami percaya jeripaya kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami berdoa berkati mereka Tuhan, dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, rumah tangga mereka, yang kuliah, yang sekolah. Kau berkati ya Tuhan Yesus, hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan mengalir atas mereka. Kami berdoa Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk bangsa dan negara kita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa Tuhan Yesus khusus untuk presiden, wakil presiden, berdoa Tuhan Yesus untuk pemilu yang akan diadakan tanggal 14 Februari nanti Tuhan. Berikan keamanan, ketenteraman, bila kami boleh mendapatkan presiden yang takut akan Engkau Tuhan, wakil presiden yang takut akan Engkau Tuhan, DPRD yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, mengasihi bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Joel Elias Zakaria beserta dengan Ibu Uni Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan Yesus rumah tangga, berkati penggembalaannya Tuhan, berkati jemaat sidang, jemaat Allah ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu mengalir atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, penyertaan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita dewan anak permain. Kita yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Yesus, Yesus.
Tuhan memberkati. Shalom.